Hai, di alur cerita film kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah misteri pembantaian puluhan mahasiswi secara mengerikan di sebuah kampus yang terletak di tengah-tengah hutan. Kira-kira siapakah pelakunya? Apakah hewan buas penghuni hutan ataukah jin penghuni gedung? Tanpa berlama-lama kita langsung saja ungkap teka-teki ceritanya. Ayo let's go. Diawali dari tiga manusia ini, kita panggil saja Arul, Vijay, dan J. Mereka merupakan mahasiswa di sebuah kampus engineering yang terletak di tengah-tengah hutan. Untuk sampai di kampus tersebut, mereka harus menempuh jarak bermil-mil. Itulah sebabnya banyak para mahasiswa dan mahasiswi tinggal di asrama kampus. Di pertemuan pertama mahasiswa, dosen mereka memperingati agar mereka tetap waspada dan hati-hati di area kampus. Si dosen juga mengancam para mahasiswa jika mereka kedapatan keluyuran lewat jam 5 sore, si dosen tak segan-segan akan menskors mereka. Saking berbahayanya di sekeliling kampus, si penjaga asrama memberlakukan aturan yang sangat ketat. Di mana ketika jam sudah menunjukkan jam 5 sore, mahasiswa dan mahasiswi dilarang keluar, dan ketika sudah jam 9 malam, lampu kamar mereka harus terpadam. Malam itu ketika salah satu mahasiswi bernama Swati ke toilet, Swati mendapatkan kejadian aneh. Pada waktu itu, saat Swati sedang buang air besar, tiba-tiba lampu toilet mati dan berkedip-kedip. Dan anehnya lagi, Swati melihat bayangan sesuatu di depan pintu toilet. Tiba-tiba, seseorang menggedor pintu. Swati yang merasa ketakutan pun langsung meninggalkan toilet. Di malam berikutnya, Swati terus melukis tanpa sadar jam sudah hampir tengah malam. Di keheningan gedung, Swati mendengar suara gresek-gresek di depan kamarnya. Swati mencoba mencari sumber suara, tapi tiba-tiba ia dikejutkan dari belakang oleh teman sekamarnya. Seruti temannya itu pun bertanya kenapa ia belum tidur. Swati pun memberitahu mereka bahwa ia mendengar suara aneh di depan. Penasaran, mereka kemudian menengok ke lorong asrama, namun tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Tidak puas, Swati kembali menengok lorong tersebut sendirian, namun tidak ada siapapun. Tiba-tiba dari lorong yang satunya, tampak makhluk berbadan hitam berukuran besar lari ke arahnya. Seketika Swati langsung mengunci pintu kamarnya. Seruti yang melihat tingkah laku Swati pun kebingungan. Si Swati pun memberitahu mereka apa yang ia lihat. Namun saat itu, Seruti malah tidak percaya dan menganggap Swati berhalusinasi saja. Di malam berikutnya, Swati tampak sedang mencuci pakaiannya. Kala itu, Swati ditemani oleh Seruti yang sedang teleponan bersama Arul, pacarnya. Namun karena baterai handphone Seruti low bat, Seruti masuk duluan untuk mencarger handphonenya. Saat Swati sendirian di sana, tiba-tiba Swati mendengar suara benda terjatuh. Ia mencoba melirik ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada siapapun. Seusai ia selesai mengucek pakaiannya, Swati kemudian membawa pakaiannya ke teras untuk dijemur. Namun pada saat itu tempat ia akan menjemur pakaiannya sudah penuh dengan pakaian teman-temannya yang sudah terjemur. Terpaksa Swati harus ke atas gedung untuk menjemur semua pakaiannya. Sampai di sana, Swati sangat senang karena bisa merasakan lembutnya angin sepoi-sepoi. Ketika ia akan menjemur selendangnya, tiba-tiba selendangnya melayang dan menutup tubuh makhluk misterius itu, guys. Sontak Swati langsung berlari. Namun naas, leher Seruti tersangkut kabel jemuran hingga ia terjatuh. Dan Swati tiba-tiba menghilang di sambar makhluk misterius tersebut. Pagi itu, dua mahasiswa iseng-iseng ke belakang kampus untuk merokok. Salah satu di antara mereka kemudian menuju ke semak-semak untuk buang air. Baru saja si mahasiswa itu akan mengeluarkan kepala sosisnya, tepat di depan matanya, ia melihat mayat Swati sudah dikerumuni lalat. Detik itu juga, si mahasiswa itu segera memanggil Arul dan teman-temannya dan memberitahu mereka bahwa Swati telah diserang oleh macan tutul. Sontak, semua mahasiswa yang berada di sana pun berlari berhamburan keluar untuk melihat kondisi jasad Swati. Dan benar, ketika Arul membuka kantong jenazah Swati, bekas cakaran terlihat jelas di wajah Swati. Atas peristiwa itu, polisi langsung memeriksa dan meminta pertanggungjawaban rektor kampus. Namun si rektor tidak mau tahu karena pihak kampus sudah memberitahu mereka untuk tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Bahkan agar berita ini tidak tersebar ke media, rektor itu menyuap para penyidik untuk tutup mulut.
Demikian juga dengan penjaga asrama. Saat orang tua Swati meminta pertanggungjawaban pihak asrama, penjaga itu tidak mau tahu karena pihak asrama sendiri sudah memberitahu mereka agar selalu mentaati aturan. Saat Shruti bersedih atas kepergian temannya itu, Arul datang. Di sana, Shruti menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang ditemui Swati hari sebelum kematiannya. Namun, Arul tak percaya dan menyuruh Shruti untuk tidak berpikir negatif. 6 bulan kemudian setelah peristiwa itu terjadi, salah satu mahasiswi bernama Maya datang menemui Arul. Di sana, Maya meminta lukisan asli milik Swati yang terpajang di majalah kampus karena Maya tahu Arul merupakan teman dekat mendiang Swati. Singkat cerita, Arul pun membawakan lukisan yang dimaksud Maya. Dan setelah Maya mencocokkan lukisan itu dengan lukisan yang dibawanya, lukisan milik Swati itu sama persis dengan lukisan yang dibawa Maya. Lantas, Maya pun menceritakan tentang lukisan yang dibawanya kepada Arul, bahwa lukisan yang dibawanya merupakan lukisan milik temannya yang sudah tewas 4 tahun sebelumnya. Maya juga menambahkan bahwa kematian temannya itu sama persis dengan kematian Swati, yakni mati secara misterius. Dan misteriusnya lagi, kenapa mereka melukis gambar yang sama, ungkap Maya. Pada saat itu, Maya menduga ada sosok menyeramkan di balik asrama putri. Namun si Pijay, teman Arul, malah tidak percaya dan langsung mengajak Arul pergi meninggalkan Maya. Malam itu di saat hari ulang tahun Shruti, Arul dan kawan-kawan berencana memberikan surprise kepada Shruti. Untuk itu, Arul dan kawan-kawan pun menyelinap masuk ke asrama putri. Setelah mereka sampai di belakang gedung, Arul kemudian menelpon Shruti untuk melihatnya dari jendela. Dan setelah Shruti menengok ke jendela, mereka langsung memberikan kata-kata surprise itu kepada Shruti. Dilihat dari ekspresinya, Shruti sangat bahagia. Namun ekspresi Arul dan kawan-kawan malah seperti ketakutan. Dan ternyata mereka melihat makhluk menyeramkan itu tepat di atas gedung. Sontak, Arul dan kawan-kawan langsung berlari. Atas ulah mereka malam itu karena kedapatan masuk ke asrama putri tanpa izin, Arul dan kawan-kawan diskors oleh rektornya. Next siang itu, Arul kemudian menemui Maya kembali untuk menceritakan kejadian malam itu. Di sana, Arul memberitahu Maya bahwa lukisan milik Swati dan Maya itu sama persis dengan sosok yang ia lihat malam lalu. Maya kemudian menegaskan bahwa itulah sebabnya ia ingin menyelidiki misteri ini lantaran banyak sekali para mahasiswi yang menghilang tiba-tiba dan pihak kampus sendiri enggan memberikan pertanggungjawaban. Untuk itu, Maya kemudian menyuruh Arul mencuri daftar nama-nama mahasiswi yang telah dinyatakan berhenti oleh pihak kampus di ruangan rektornya. Tak pakai lama setelah Arul percaya tentang lukisan itu, saat itu juga secara diam-diam, Arul kemudian menyelinap masuk ke ruang rektornya untuk mencari daftar nama yang dimaksud Maya. Singkat cerita, setelah Arul mendapatkan daftar nama-nama mahasiswi itu, ia segera memberikannya ke Maya. Tak diduga, setelah Maya membuka daftar nama itu, sebanyak 12 mahasiswi telah dinyatakan menghilang alias dicoret oleh pihak kampus tanpa alasan yang jelas. Maya terus mencari daftar nama yang lain hingga ia menemukan nama Mani Manggli, di mana Mani Manggli ini merupakan anak bekas penjaga asrama beberapa tahun silam yang sudah dinyatakan menghilang. Untuk mencari informasi, hari itu juga Arul langsung mencari ayah Mani Manggli ke alamatnya. Sesampainya di sana, Arul menyamar menjadi teman kelas Mani Manggli. Si bapak pun menyuruh mereka masuk. Untuk mengetahui kabar Mani Manggli, pada saat itu Arul sengaja berbohong kepada bapak itu bahwa kedatangan mereka hanya untuk mengantarkan surat undangan kepada Mani Manggli. Si bapak itu pun menerima undangannya dan berjanji akan datang bersama Mani Manggli. Sontak, Arul pun terkejut akan jawaban si bapak itu. Arul terkejut lantaran Mani Manggli ternyata masih hidup. Si bapak yang melihat Arul tiba-tiba terkejut pun bertanya siapa sebenarnya mereka. Arul yang tak ingin ada salah paham pun jujur bahwa ia merupakan salah satu mahasiswa dari kampus Mani Manggli. Mendengar hal itu, si bapak sangat marah dan langsung mengusir mereka. Di sela-sela keributan mereka, tiba-tiba seseorang menggedor pintu dari balik kamar. Si Arul yang mendengar gedoran pintu itu pun curiga dan ia nekat masuk melihat siapa di balik kamar tersebut. Setelah Arul membuka pintu itu, terlihat di dalamnya sangat gelap gulita dan tiba-tiba, wah, ternyata itu adalah Mani Manggli yang sudah lama terpasung. Jadi beberapa tahun yang lalu di kampus itu, Mani Manggli merupakan salah satu mahasiswi yang sangat cantik. Kemanapun ia pergi, saking perhatian dan sayangnya, si bapak selalu mengikutinya kemana-mana. Kebetulan pula saat itu, bapaknya merupakan penjaga asrama putri. Hingga suatu ketika, Mani Manggli tiba-tiba menghilang. Si bapak pun sangat khawatir dan mencari anaknya itu kemana-mana. Namun tak juga ia temui. Si bapak mencoba melaporkan ke rektornya. Namun si rektor tidak peduli dan menganggap Mani Manggli telah kawin lari. Bahkan saat si bapak berniat ingin melaporkan kejadian ini ke polisi, si rektor itu malah memarahi bapak Mani Manggli karena takut kampus
kampusnya tercoreng. Tak berselang lama, teman Mani Mangle datang dan memberitahu beliau bahwa putrinya satu-satunya itu telah terbaring lemas di belakang gedung asrama. Mendengar hal itu, si bapak langsung berlari melihat keadaan sang putri. Sesampainya di sana, Mani Mangle sudah terkujur lemas dengan luka cakaran di wajahnya. Dan luka itu sama persis dengan cakaran di wajah Swati. Kala itu, si bapak hanya bisa menangisi sang putri. Tapi tak diduga, Mani Mangle kembali menghembuskan nafasnya dan segera si bapak membawanya ke rumah sakit. Setelah siuman, Mani Mangle pun bercerita atas kejadian mengerikan yang menimpanya. Malam itu saat ia akan mengambil air di keran, ia mendengar suara benda terjatuh. Namun pada saat itu, ia tak menghiraukannya dan terus berjalan. Saat ia terus berjalan, ia kembali mendengar suara orang berlari ke arahnya. Ia pun menengok ke belakang, tapi tak ada siapapun. Saat ia menoleh kembali, tiba-tiba ia dicekik oleh makhluk misterius tersebut hingga pingsan. Saat ia tersadar, Mani Mangle sudah mendapatkan dirinya berada di sebuah gubuk reot. Dan ngerinya lagi, ia melihat makhluk itu membantai seorang gadis. Setelah gadis itu tewas, makhluk itu menghampirinya untuk dibantai pula. Si Mani Mangle memohon-mohon untuk dilepaskan. Namun makhluk misterius itu terus memukulinya. Untuk mengakali si makhluk menyeramkan itu, Mani Mangle kemudian pura-pura mati. Demikian juga dengan si makhluk itu. Setelah melihat Mani Mangle tak bergerak, si makhluk itu pun langsung pergi. Saat itulah Mani Mangle kabur dari tempat tersebut, guys. Setelah itu, ketika Mani Mangle sudah sehat, kejadian yang ia alami malam itu ia laporkan ke rektornya. Namun si rektor malah memarahi Mani Mangle dan menganggap Mani Mangle telah mengarang cerita. Tak cuman itu, guys, si rektor malah melontarkan kata-kata hinaan kepada mereka. Bahkan detik itu juga Mani Mangle dikeluarkan dari kampus. Sejak saat itulah Mani Mangle mengalami trauma berat dan membuat kejiwaannya down hingga ia menjadi gila. Jadi itulah sebabnya, guys, Mani Mangle dipasung oleh bapaknya. Setelah Arul mendapatkan informasi tersebut, Arul kembali membuka foto-foto korban kengerian makhluk misterius itu. Kira-kira apa motif dan tujuannya membantai para mahasiswi cantik di kampusnya? Setelah berbagai buku dan literasi yang dibaca, akhirnya Arul menemukan benang merahnya. Ternyata para korban ini memiliki kesamaan, yakni hobi menari dan memiliki rambut yang sangat panjang. Pagi itu, Arul kemudian menjelaskan anggapan sementaranya ke kawan-kawannya bahwa dalang dibalik misteri pembantaian para mahasiswi ini bukanlah macan tutul ataupun jin penghuni gedung, melainkan seseorang yang memiliki kelainan, dan orang tersebut Arul anggap psycho alias psikopat. Hal itu Arul dapatkan berdasarkan informasi yang didapatkan. Untuk mencari titik terang, Arul beserta kawan-kawan kemudian menelusuri hutan belakang asrama. Di tempat menyeramkan itu, mereka terus berdiskusi dan singkat cerita saja. Dari hasil diskusinya, mereka mulai menemukan titik terangnya, di mana dari semua korban ternyata mereka semua merupakan penari Bharatnaya di kampusnya. Di mana tari Bharatnaya ini merupakan tarian khas India yang aku juga nggak tahu, guys. Next, karena pada saat itu mereka membawa Maya ke hutan dan takut nanti Maya dilihat oleh makhluk itu, mereka kemudian menutup diskusi dan segera untuk kembali ke asrama. Malam itu saat Maya teleponan dengan ibu mendiang temannya, Maya hanya bisa bersedih. Sementara Arul sambil ia teleponan dengan Shruti, Arul melihat penampakan seseorang di fotonya saat ia masuk ke hutan. Arul yang merasakan firasat buruk terhadap Maya, Arul langsung menghubungi Maya. Namun Maya yang dihubungi malah meninggalkan handphonenya untuk melihat lorong di depan asramanya. Maya yang merasa penasaran dengan lukisan itu mencoba berjalan ke gerbang lorong. Sesampainya di sana, tiba-tiba sosok makhluk itu datang. Sontak, Maya langsung berlari ketakutan. Namun apa daya, Maya yang terlalu lemah tak bisa menghindari sergapan makhluk menyeramkan itu. Sementara Arul, karena pada saat itu Maya tidak mengangkat teleponnya, ia sangat kesal. Dan setelah ia menengok ke jendela, Arul melihat makhluk menyeramkan itu akan menjatuhkan Maya dari puncak gedung. Arul tak bisa berbuat apa-apa, pasalnya asramanya dengan asrama putri sangatlah jauh. Dan zat, Maya tewas di tangan makhluk menyeramkan itu. Pagi itu, Shruti sangat marah kepada Arul. Shruti mengira Maya telah bunuh diri lantaran Arul karena hari sebelumnya Arul bersama Maya di hutan. Namun pada saat itu, Arul tidak menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Arul kemudian memberikan lukisan itu kepada Shruti. Arul menyuruh Shruti untuk memberitahu semua penari Bharatnaya di asrama putri bahwa siapapun yang pernah melihat sosok di lukisan itu agar segera memberitahunya. Selepas itu, Arul kemudian mendatangi penjual gorengan yang sudah lama berjualan di kampusnya. Di sana, Arul lantas bertanya kepada si penjual gorengan tentang insiden-insiden apa saja yang pernah terjadi sejak kampus itu dibangun. Setelah mengingat-ingat kembali, penjual gorengan itu pun bercerita. Beberapa abad yang lalu saat kampus itu dibangun, ada seorang kuli bangunan bertubuh besar dan kekar. Kuli bangunan itu diam-diam nafsuan kepada salah satu mahasiswi.
Untuk melampiaskan nafsunya, si kuli bangunan itu lantas mengintip mahasiswi saat sedang mandi. Mengetahui dirinya diintip, si mahasiswi pun teriak. Seketika, para mahasiswa datang berhamburan menghakimi si kuli bangunan hingga babak belur. Tak cuman itu guys, mereka kemudian mengikatnya dan menyuruh si mahasiswi menamparnya dengan sendal. Bahkan kala itu, agar si kuli itu jera, mereka menghantam telur si kuli hingga pecah 1000. Singkat cerita, si kuli itu pun digeret ke kantor polisi. Di sana, inspekturnya pun menyuruh anggotanya mencatat data si kuli. Namanya adalah Kubis. Namun ada yang aneh, setelah inspektur itu mendengar alamat kuli, inspektur ini malah ketakutan dan segera menyuruh anggotanya memasukkannya ke dalam sel. Orang-orang yang berada di kantor polisi itu pun bingung, kenapa dan siapa sebenarnya si kuli bangunan ini. Inspektur itu pun kembali bercerita guys, 20 tahun yang lalu saat dia masih bertugas di tempat asal si kuli itu, sebuah peristiwa mengerikan terjadi, di mana kala itu ada seorang remaja belasan tahun bernama Kali punya kebiasaan menyendiri. Remaja ini suka mengintip gadis seumurannya sedang mandi. Tak cuma itu, remaja ini juga suka mengumpulkan rambut di sebuah wadah. Suatu ketika, ayahnya pun mengetahuinya. Ayahnya pun bertanya, dari mana ia mendapatkan rambut sebanyak itu. Kali pun membawa ayahnya ke dalam hutan. Sesampainya di sana, si ayah pun terkejut karena melihat 2 mayat gadis yang sudah dibunuh oleh Kali. Namun karena si ayah sangat menyayangi Kali, si ayah pun segera menguburnya agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi seorang penebang kayu tak sengaja melihatnya. Si penebang kayu kemudian segera melaporkan kejadian itu ke warga. Mereka dihakimi warga, namun si ayah yang tak tega Kali dibantai, ayah Kali rela mati untuk menutupi kesalahan anaknya itu. 2 tahun kemudian di tempat itu, banyak gadis diculik dan menghilang. Hingga pada suatu ketika, salah satu gadis berhasil lolos dari tikaman si penculik. Dan ternyata si penculik itu adalah Kali. Si gadis pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Dan pada waktu itu, polisi berhasil menangkapnya. Setelah polisi itu bercerita, polisi itu pun menganggap bahwa si kuli ini merupakan Kali yang pernah ia tangkap 20 tahun yang lalu. Singkat cerita, setelah Arul mendapatkan semua informasi, Arul kembali menelusuri belakang gedung untuk mencari tahu dari mana si psiko itu datang. Di sana, Arul berhalusinasi. Arul melihat si psiko itu melompati tembok pembatas gedung. Lalu si psiko mengintip para korban melalui ventilasi kamar mandi. Tak lama kemudian, Arul menerima kabar dari Shruti bahwa salah satu temannya pernah melihat sosok di lukisan tersebut. Sesampainya di sana, teman Shruti itu pun menceritakan bahwa suatu malam saat ia ingin ke toilet, ia melihat sosok di lukisan itu menatap ke arah kamar Shruti. Mendengar cerita dari teman Shruti, Arul segera membuat rencana bersama kawan-kawannya untuk menangkap sosok psiko itu. Malam itu juga, mereka langsung menjalankan rencana yang sudah direncanakannya di asrama putri tanpa sepengetahuan si penjaga. Pada saat itu, Arul meminta teman Shruti memancing kedatangan si psiko itu di kamar yang berbeda dan Shruti sendiri disuruh berdiam diri di kamarnya. Singkat cerita, baru saja mereka akan memulai rencananya, tiba-tiba Arul ditelepon oleh Shruti dengan suara ketakutan. Shruti meronta-ronta ketakutan karena sosok psiko itu mengincar dirinya. Arul pun sangat panik, namun ketika ia akan membuka pintu kamarnya, pintu itu sudah terkunci dan ternyata si penjaga mengetahui mereka. Arul mencoba menjelaskannya, namun si penjaga itu yang tidak tahu apa-apa menganggap Arul telah berbohong. Arul terus berupaya meyakinkan si penjaga, tapi si penjaga malah terdiam. Dan tiba-tiba setelah Arul membuka pintunya, si penjaga itu hanya bisa menganga setelah tahu kebenarannya, di mana sosok psiko itu sudah menyandra Shruti di atas gedung. Tak ingin terjadi sesuatu, mereka langsung berlari menyelamatkan Shruti. Namun Arul tak bisa berbuat apa-apa setelah gerbang itu ditutup. Arul hanya bisa melihat sosok psiko itu membawa Shruti ke dalam hutan. Singkat cerita saja, karena sebelumnya Arul sudah menelusuri hutan, Arul dan kawan-kawannya pun mengikuti jejak si psiko itu ke dalam hutan. Di sana mereka sempat kebingungan, tapi Arul melihat sebuah bercak darah di dedaunan. Dan setelah melihat ke depan, Arul melihat sebuah bubuk reot di atas pohon. Arul pun ke sana, dan setelah Arul masuk ke rumah pohon itu, Arul melihat Shruti sedang dirantai. Mereka pun segera menyelamatkan Shruti. Namun keberadaan mereka tampaknya diketahui oleh si psiko yang berada tidak jauh dari sarangnya. Dan ketika si psiko itu mengecek Shruti di sarangnya, si psiko sudah menemukan sarangnya kosong. Sementara Arul dan yang lainnya akhirnya berhasil selamat. Namun si psiko itu tampaknya sangat marah karena tumbalnya diambil. Di asrama putri itu, si penjaga pun mengumpulkan semua penghuni asrama untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Tapi tiba-tiba lampu di asrama seketika padam. Mereka panik dan dari belakang mereka si psiko itu datang untuk mengincar Shruti kembali.
Melihat sosok menyeramkan itu, semua mahasiswi berhamburan menyelamatkan diri. Arul mencoba membaku hantam si Psycho, namun si Psycho yang terlalu kuat dan kebal tidak bisa dilumpuhkan begitu saja. Malah di sana, Arul dan kawan-kawan dibuat seperti ayam geprek. Ketika Arul sudah dilumpuhkan, teman Arul datang membantu. Namun hal itu sia-sia juga, guys. Setelah si Psycho melumpuhkan mereka semua, si Psycho itu kemudian langsung mencari Shruti. Di kamar Shruti, si penjaga terus menjaga pintu. Tapi tiba-tiba si Psycho itu ternyata sudah mencium keberadaan mereka. Si penjaga mencoba menghalangi, namun hal itu sia-sia juga. Setelah mendapatkan Shruti, si Psycho itu langsung menyeretnya. Namun untung saja tiba-tiba datang penjaga asrama dari belakang dan menghantam kepala si Psycho hingga terdiam sejenak. Dengan cepat si penjaga itu pun segera menyuruh Shruti kabur. Shruti terus berlari ke bawah gedung hingga ia bertemu kembali dengan Arul yang sudah siuman. Arul pun segera membawa Shruti kabur. Namun tiba-tiba si Psycho itu datang dan menendang Arul hingga tersungkur. Si Psycho itu juga langsung menjambak Shruti kemudian dibenturkannya ke pohon hingga Shruti tak sadarkan diri. Melihat Shruti diperlakukan seperti itu, Arul terbangun dan langsung membekuk si Psycho dari belakang. Si Psycho terus meronta-ronta dan memukuli Arul, namun Arul terus membekuknya agar si Psycho itu tidak menyentuh Shruti kembali. Singkat cerita guys, melihat Arul sendirian melawan si Psycho, akhirnya semua penghuni asrama datang membantu. Dan pada akhirnya si Psycho itu pun tumbang. Tamat. Begitulah ceritanya guys. Jadi pelaku utama pembantaian puluhan mahasiswi di kampus itu ternyata seorang psikopat yang telah lama tinggal di hutan belakang kampus mereka. Atas terungkapnya misteri itu, rektor dan pemilik kampus ditahan oleh polisi karena dianggap telah menyepelekan kasus-kasus sebelumnya. Sekian, semoga terhibur. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya. Bye-bye.